Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua boleh ada lagi bersama dengan GKSI Jemaat Tuhan Jakarta. Kita boleh bersyukur karena pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan ambil dengan begitu banyak persoalan, banyak hal yang boleh kita alami, baik suka, duka. Yang pasti bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Terbukti sampai hari ini kita masih bisa hidup. Mari kita mempersiapkan hati hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengawali bulan baru. Di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Juga kita perjamuan kudus mengawali bulan baru. Saya mengajak kita mengambil waktu saat teduh bersama Bapak Ibu, sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian, Kaulah Segalanya. Ya, saya persilakan hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Terpuji kekal bagi namamu Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Di pagi hari ini Tuhan kami datang kembali segenap seluruh kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Ibadah Minggu Raya yang kudus ini akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus di awal bulan. Kami datang kepadamu Bapa membawa seluruh kehidupan kami, agar Engkau boleh bertahta di dalam persekutuan kami, memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Jemaat Tuhan yang masih siap untuk bergabung bersama dengan kami, Engkau juga boleh memberkati kehidupan mereka. Semua yang kami lakukan pada pagi hari ini Bapa, biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, bahkan persekutuan kami yang kami adakan lewat online ini. Tuhan boleh pimpin setiap apa yang kami lakukan, baik hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian, baik itu pemain musik, dan terlebih khusus yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan akan turun di atas persekutuan dan ibadah raya Minggu hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, pada akhirnya Tuhan kami mau teguhkan ibadah kami, bahwa pertolongan daripada Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, kiranya akan turun di tengah-tengah jemaat sekalian, dan akan memberkati ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Lulu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita ada lagi bukan merupakan suatu kebetulan atau karena hebat dan kuat kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyaksikan kasih Tuhan melalui puji-pujian, melalui mazmur pujian, atau juga banyak hal yang mau dibagikan oleh kita bersama. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kita mau memuji Tuhan yang akan dipandu oleh keluarga Om Armstrong. Kita mengangkat pujian, Tuhan Yesus baik. Silakan Om. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan, tolong melambaikan tangan supaya kita bisa melihat bahwa ada yang mau bersaksi. Saya persilakan. Wah, adakah? Ya, Ibu Elma. Bu Elma. Silahkan Ibu Elma. Ya, puji Tuhan bisa bertemu kembali di hari ini, walaupun harus batuk kurang lebih 4 hari atau 5 hari ini. Saya mau bersaksi bahwa kurang lebih 8 hari saya ada di pulau terpencil di Raja Ampat. Orang berpikir pergi ke Raja Ampat banyak uang, saya pergi tidak ada uang. Nah, diminta untuk pergi survei di satu pulau, dan pulau itu semuanya itu 99,99% Kristen. Ibu pendetanya itu orang Ambon. Lalu di situ ada orang Buton, ada 3-4 keluarga saja. Nah, saat itu kami kerja selama 4-5 hari, 1 minggu lah. Keliling pulau itu 1 jam selesai. Ada ada kurang lebih 80-an kakak saja yang ada di situ. Dan apa yang terjadi?
mereka dari pagi jam 6 setiap hari berdoa. Jadi ada ibadah pagi setiap hari. Setiap hari. Dan saya belajar, saya bilang, benar mereka membutuhkan Tuhan karena itu di pulau yang benar-benar angin kencang, bisa saja pulau itu orang Ambon bilang pulau anyo-anyo. Jadi pulau itu benar-benar mereka merasakan bahwa memang hanya dekat dengan Tuhan saja, pertolongan Tuhan saja yang memberkati mereka sehingga mereka tetap ada sampai saat ini. Dan saya mendapat pelajaran bahwa memang apapun yang kita rasakan kita bersama dengan Kristus, tapi kalau kita tidak minta, kita tidak jujur kepada Tuhan apa yang kita perlukan, maka segala sesuatu yang terjadi ya kadang di luar kendali kita, sehingga jangan bilang ya Tuhan juga tahu, tidak, tapi benar-benar harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi saya belajar dari iman orang-orang di pulau itu yang mereka setiap pagi punya hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan, karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan dengan kehidupan mereka setiap hari. Dan puji Tuhan kami sempat singgah di kota Sorong dan bisa bertemu dengan orang-orang yang 20 tahun yang lalu saya bekerja dengan mereka, dan mereka bisa menolong saya, menolong kami tim untuk bisa ada di kota Sorong sampai selesai kegiatan dan kami boleh kembali. Orang berpikir bahwa pergi ke Raja Ampat membutuhkan puluhan juta, memang cukup biayanya cukup besar, tapi karena Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kuasa, Tuhan berikan kesempatan untuk saya untuk ada di tengah-tengah orang-orang di pulau yang jauh, tapi sungguh-sungguh mereka juga membutuhkan doa dari kita supaya mereka tetap kuat walaupun ada di daerah yang jauh. Sekali mereka harus mereka lewat laut untuk bisa 2 jam dengan perahu kecil saja dalam ombak yang luar biasa itu, mereka luar biasa. Saya sendiri sampai teriak-teriak lewat untuk menuju ke pulau itu, tapi mereka tenang-tenang saja. Dan kita bersyukur kita ada dalam suasana yang sungguh tenang, tapi orang di luar sana ada banyak hal yang mereka mengalami pergolakan di dalam kehidupan. Itu mengucap syukur untuk hal itu. Tuhan memberkati kita semua untuk tetap menjadi berkat. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Ibu Welma untuk kesaksiannya yang menguatkan kita semua dalam situasi apapun. Tuhan bersama dengan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Terbukti dari Kupang menuju Raja Ampat dan sampai ke pelosok yang paling jauh, bahkan kembali lagi ada dalam pertolongan Tuhan, sekalipun membawa souvenir batuk, tapi itu tidak mengurangi kasih karunia Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi, memberikan pengalaman, ayo yang sudah menikmati hasil vaksin atau juga yang lain, pengalaman yang belum mendapat, banyak hal yang boleh dialami. Silakan, saya persilakan bagi Bapak Ibu. Iya, kalau memang tidak ada yang mau bersaksi, saya tidak lihat. Saya hanya mau menyampaikan saja untuk Bapak Ibu atas nama pribadi, saya berterima kasih untuk Pak Gembala, untuk para pendeta, Ibu Baik Pendeta Ibu Lilis, Ibu Pendeta Lydia, para diaken dan seluruh jemaat bahkan simpatisan yang sudah memberikan ucapan doa dan harapannya untuk saya di usia hampir mendekati jubileum istilahnya untuk tahun ke depan, sudah usia yang cantik, tapi saya bersyukur bahwa di saat usia saya yang ke-49, saya tidak harus malu-malu menyampaikan bahwa saya sudah usia 49 tahun. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberkati saya. Terima kasih untuk gereja yang selalu ada untuk saya. Terima kasih untuk Pak Gembala yang selalu menguatkan, memotivasi untuk Ibu Pendeta, tidak melihat usia, tapi selalu memberikan masukan kepada saya. Jujur juga para diaken, dan teristimewa untuk keluarga saya, kakak-kakak yang luar biasa, yang memotivasi saya untuk terus ada dalam pelayanan, sekalipun ada banyak tantangan yang saya alami, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan baik, sangat baik, sehingga saya ada dalam, sekalipun jujur Bapak Ibu, sekalipun bersama dengan Riko ataupun persekutuan,
Tapi sesungguhnya kadang jauh di lubuk hati saya merasa sendiri, karena biasanya ada Kak Welma sama-sama, tapi bersyukur sekali bahwa ada orang-orang yang selalu menopang saya dari gereja khususnya, sekalipun kita tidak offline, kita tidak bertemu, tapi selalu ada via SMS, via WA, selalu yang saya perhatikan memotivasi. Bahkan saya ngomong dengan Kak Koni, saya agak malu juga nih, Pak Gembala langsung kasih note, kapan nih ajak makan papedanya? Saya langsung, wow, luar biasa. Perhatian yang luar biasa dari Pak Gembala, dari Ibu Pendeta. Tapi inilah saya dengan kekurangan saya, tapi jujur saya mau melayani Tuhan, apapun itu, karena sangat indah ketika kita melayani Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar, karena saya yakin sehelai rambut saya jatuh, itu pasti atas seizin Tuhan. Saya sangat terkesan, Kak Welma share saya lagu Tuhan Penolongku, dan saya yakin bahwa lagu itu sangat saya luar biasa. Mungkin hari ini saya tidak nyanyi, nanti minggu depan saja baru saya nyanyi. Saya takut nyanyi di tengah-tengah nyanyi, something happen dengan saya, jadi biarlah itu saya renungkan bahwa sehelai rambut di kepala saya ketika jatuh itu atas seizin Tuhan. Jadi kalau 1 tahun di depan saya percaya akan selalu ada berkat, akan selalu ada pertolongan. Yang penting kita tetap sehat, kuat, dan mau menjadi berkat lewat setiap apapun yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan di dalamnya ada perjamuan kudus yang menjadi kekuatan bagi kita orang percaya, bagi kita yang menyadari bahwa hanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib memulihkan kehidupan kita semua. Sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian bersamamu Bapa. Masing-masing di tempat kita boleh menikmati, boleh memaknai setiap bagian dari pujian ini dalam bentuk penyembahan kita. Silakan Om Armstrong, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa.
besar melimpah bagiku. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu, selamat Tuhan. Minggu, mari kita sama-sama membuka ke dalam firman Tuhan kita. Lukas pasal yang ke-22. Membawa kita kembali merenungkan masuk di dalam perjamuan kudus. Lukas pasal 22 ayat yang ketiga sampai dari kita semua di bawah perikop Yudas mengkhianati Yesus. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, Yudas Iskariot mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Sang Pemilik kehidupan kami rindu Tuhan untuk kembali belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan bertahtalah atas setiap kami. Lebih biarlah Engkau yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu. Berikan hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Untuk setiap kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat bersyukur di minggu pertama ini kita boleh kembali bertemu masih dalam situasi ibadah offline, tapi tidak mengurangi semangat dan bahkan sukacita kita untuk boleh tetap beribadah memuji nama Tuhan. Ya, pada minggu pertama ini, di minggu awal kita akan masuk di dalam perjamuan. Saya mau kembali melihat dan mengajak Bapak Ibu, bahkan kita belajar bersama dari salah seorang pribadi, yaitu murid Yesus sendiri. Di antara 12 murid, ada satu murid yang begitu sangat menjadi perhatian ataupun sorotan bagi kita sekalian, yaitu yang bernama Yudas Iskariot. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 6 sebenarnya, tapi kita mereview dari ayat 3 sampai 6. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus berbicara tentang kata mengkhianati. Tentu setiap kita pasti bisa dengan bahasa sehari-hari mengartikan apa arti daripada pengkhianatan itu, ataupun berubah setia dari setia menjadi tidak setia, dari yang tulus menjadi tidak tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik yang menjadi perhatian khusus bagi saya untuk melihat bahwa ada kualitas yang dimiliki seorang murid. Salah satunya yang menjadi perhatian kita bersama adalah dari sosok Yudas Iskariot. Bahwa Bapak Ibu, saya mencatat ada 3 bagian yang begitu sangat luar biasa Alkitab mencatat, bahwa yang pertama, bagian pertama, yaitu peristiwa di mana ini merupakan dosa spektakuler yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam sejarah kekristenan, di dalam sejarah Alkitab, bahwa pembunuhan terjadi kepada Yesus lewat muridnya. Yaitu yang kedua, bagaimana iblis masuk ke dalam tubuh Yudas Iskariot. Lalu yang ketiga, peristiwa yang terjadi adalah kuasa iblis terjadi atas keinginan dosa yang di dalam Yudas Iskariot itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa dari 3 bagian penting ini, bagian yang pertama kita melihat bahwa dosa spektakuler yang terjadi dalam sejarah masuk di dalam pembunuhan kepada Yesus, yaitu di mana bermula daripada pengkhianatan yang dilakukan Yudas terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
pelayanan Yesus kepada orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat. Ini adalah bagian ya. Yang pertama dari orang-orang yang bersama dengan Yesus, kita melihat bahwa Yudas adalah 12 di antara 12 murid yang sekian lama semasa Yesus hidup, ikut kemanapun Yesus pergi untuk melayani, menyembuhkan banyak orang, bahkan memberitakan firman Tuhan. Nah, dicatat dalam Alkitab, siapakah seorang Yudas? Bahwa Yudas juga adalah seseorang yang dipercayai untuk memegang kas daripada perjalanan ibadah Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 29, bagaimana Yudas dipercaya untuk memegang kas daripada kelompok Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita kembali melihat di dalam peristiwa bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, ini bisa saja kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan itu terjadi? Karena tidak ada lagi keseriusan yang terjadi. Mau sungguh-sungguh di dalam panggilannya terhadap Tuhan. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekosongan hati yang dimiliki oleh Yudas Iskariot. Bahkan kalau kita melihat tidak ada lagi Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak ada lagi Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, maka yang terjadi ketika roh yang ada pada Yudas Iskariot tidak ada, kehidupannya tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan yang murni untuk mengikut Yesus. Maka ini akan masuk di dalam bagian yang kedua yang saya katakan, di mana iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan roh yang tinggal di dalam Yudas, bukan roh yang berasal daripada Roh Kudus. Mengapa? Karena ketika kekosongan hati itu ada di dalam kehidupan Yudas Iskariot, tidak lagi fokus di dalam tujuannya untuk melayani Tuhan, kita melihat Bapak Ibu bagian yang kedua, yaitu bagaimana iblis dikatakan masuk ke dalam tubuh Yudas Iskariot. Poin pentingnya adalah bagaimana Yudas mengkhianati Yesus dengan menukar Yesus dengan 30 keping uang perak. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana Yudas sendiri memimpin kelompok itu untuk datang menangkap Yesus di Taman Getsemani. Inilah tindakan dari pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika hati kita seperti Yudas, tidak ada lagi benar-benar tinggal Roh Kudus di dalam hatinya, tidak ada lagi benar-benar keseriusan, sudah berubah setia di dalam mengiringi Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, dengan mudahnya Yudas dapat menukar Yesus yang sudah sekian lama ia ikuti, yang sudah sekian lama ia ikut kemana saja Yesus pergi untuk memberitakan firman, bahkan untuk melayani orang banyak, hanya dengan 30 keping perak, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Melihat di dalam peristiwa sekarang ini, Bapak Ibu, bahwa banyak di antara kita pun, banyak setiap kita di dalam panggilan kita kepada Tuhan, dengan begitu mudahnya menggantikan Yesus yang prioritas utama dengan apa yang menjadi kesenangan kita untuk menjadi prioritas kita di dalam mengiringi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Yudas adalah seorang
pemegang kas. Dan dicatat dalam Alkitab bahwa memang keinginan Yudas, bahwa memang hatinya Yudas itu sudah terpaut kepada uang. Bahkan ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak, yang dikatakan oleh Yudas, untuk apa kamu membuang minyak itu? Bukan tentang masalah minyak sebenarnya Bapak Ibu, tetapi bahwa memang hatinya Yudas sudah tidak ada lagi keseriusan di dalam melayani Tuhan. Yang ada di dalam Yudas hanyalah apa yang ia akan dapatkan di dalam dia mengikuti Tuhan. Lantas yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yudas harus menukar Yesus dengan 30 keping perak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Karena ini dia tadi, tidak ada cinta mula-mula kepada Tuhan. Cinta yang benar, cinta yang tulus dari Yudas kepada Yesus itu sudah tidak ada. Karena hatinya sudah kosong, hatinya sudah tidak benar lagi fokus kepada Tuhan. Maka yang terjadi kita melihat, masuklah iblis kepada Yudas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kita dapat melihat bahwa bukan tujuan utamanya Yudas untuk mencintai Yesus sepenuhnya. Tidak, Bapak Ibu. Ia hanya sedang memanfaatkan kedudukannya, ia hanya sedang memanfaatkan statusnya sebagai seorang murid Yesus untuk juga sebagai seorang pemegang kas dan mendapatkan keinginannya. Tetapi di dalam keseriusan dia, di dalam mengiringi Tuhan, Alkitab mencatat Bapak Ibu, bahwa memang hati Yudas sudah dipenuhi oleh keinginan akan cinta yang lain daripada cinta akan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iblis sudah menguasai Yudas di dalam kesukaannya yang berubah menjadi kesukaan akan dosa, kita melihat Bapak Ibu, ada bagian di mana Yudas menyalahgunakan tanggung jawab kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepada Yudas. Dijelaskan dalam Yohanes 12 pasal 6, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Yudas seorang pemegang kas, ia memanfaatkan apa yang saat ini ia sedang pegang, apa yang saat ini dipercayakan Tuhan, tidak ia jalankan dengan benar, tidak ia jalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika ia mendapatkan tanggung jawab itu sebagai pemegang kas, ia tidak melakukannya dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kepada bagian yang begitu luar biasa di dalam perjalanan, bagaimana Alkitab mencatat salah satu kualitas yang dimiliki oleh 12 murid yang adalah murid yang mengikut Yesus, murid yang mengiringi Yesus, murid yang tahu apa saja yang Yesus ceritakan, apa yang Yesus beritakan tentang kebenaran. Tetapi ada satu yang dipilih, yang ditentukan, tetapi belum menjadi pilihan daripada Tuhan. Sehingga ia dapat menyalahgunakan tanggung jawabnya oleh karena keinginannya sudah berubah menjadi keinginan akan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa memang menjadi bagian seperti masuk ke dalam 12 murid Yesus, Bapak Ibu, seperti kita saat ini sebagai seorang murid-murid Tuhan, ada bagian di mana sikap kita dituntut untuk seriuskah kita di dalam melakukan pelayanan kita yang justru saja bisa menjadi batu sandungan di dalam kita melayani. Menjadi batu sandungan di dalam tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dari 12 murid Bapak Ibu, ada satu yang begitu Alkitab mencatat sejarahnya. Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas yang menjual Yesus. Yudas yang menukar Yesus, bahkan Yudas yang menyia-nyiakan kepercayaan Yesus untuk menjadi muridnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hatinya sudah tidak terpaut kepada Tuhan. Karena kekosongan hati Yudas tidak diisi lagi dengan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga ketika pikirannya kosong, ketika hatinya mulai kosong, ketika hidupnya mulai lelah, yang datang bukan lagi Roh Tuhan, tetapi dalam ayat ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Masuk dalam pengertian
yang menguasai kehidupan Yudas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat gambaran Yudas Iskariot yang juga ikut duduk di samping Yesus dan pergi di dalam melayani. Namun Yudas bukan orang yang benar-benar mengasihi Yesus. Ia hanya mencintai uang, mencintai kedudukan, dan kesenangannya di dalam uang. Tidak ada orang yang tidak bersalah, tetapi ketika iblis memakai kuasa di mana apa yang menjadi kesukaan kita, Bapak Ibu, di tempat di mana nafsu berdosalah yang berpengaruh, maka tindakan akan mengikuti, Bapak Ibu. Karena sama, apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi tujuan kita, bisa saja kita tutup-tutupi dengan hubungan kita yang sebenarnya palsu di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya bukan Tuhan yang menjadi prioritas utama. Bagaimana Yudas adalah seorang yang mencintai uang, ia menutup-nutupinya dengan motivasi untuk mengikut Tuhan sehingga karakternya tidak kelihatan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan tahu bagaimana Yudas akan menyerahkan Yesus pada imam-imam, pada kepala-kepala untuk disalibkan. Ia menjual Yesus hanya demi 30 keping perak, Bapak. Tetapi pada akhirnya kita melihat setelah dibukakan, setelah Yudas kembali mengambil waktu, apa yang terjadi? Yudas menyesal, Bapak Ibu, setelah Yesus ditangkap. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi di minggu pertama awal bulan Mei ini, di mana kita mempersiapkan diri dalam masuk ke perjamuannya yang kudus, kita tidak hanya sekedar masuk, tapi kita juga kembali mengingat. Kita boleh kembali merasakan, kita boleh kembali menikmati persekutuan bahwa ada pribadi yang sesungguhnya telah kita hianati, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada batas antara kita dengan Bapa karena Yesus berkorban dan menebus kita dari dosa. Mari kita kembali melihat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yudas dipanggil menjadi bagian yang dipercaya dari perjalanan Yesus untuk melayani dan terlibat dalam pelayanan Yesus kepada banyak orang, tetapi yang menjadi refleksi bagi kita pada minggu hari ini sebelum kita masuk di dalam persekutuan perjamuan kudus adalah bagaimanakah sesungguhnya sikap hati kita bawa kepada Tuhan. Bagaimanakah hidup kita sebenarnya terhadap panggilan Tuhan. Apakah cara kita di dalam persekutuan bersama dengan Dia benar-benar sudah menjadi kesatuan dengan Kristus, sehingga tidak ada lagi yang hanya menjadi kepentingan dan kesenangan kita sendiri yang dipikirkan. Pada akhirnya, kemurnian kita di dalam melayani Tuhan menjadi hilang. Hubungan kita kepada Tuhan untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu tidak ada lagi. Apakah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita telah dibangun di dalam dasar tujuan yang benar, sehingga kita tidak memberikan ruang ataupun celah kepada dosa, kepada apa yang menjadi kesukaan kita, untuk menguasai pemikiran kita di dalam konsep melayani yang salah, di dalam bagaimana kita memprioritaskan Tuhan yang menjadi utama, atau yang lain, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena masih ada kesempatan sekali lagi untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus, kembali mengingat, kembali melihat bahwa sampai saat ini kita ada bukan karena kita, tetapi oleh karena Tuhan yang oleh karena kita telah kita hianati, kita telah menjadi tidak yang lagi yang menjadi yang utama. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, persekutuan itu apakah sudah membangkitkan semangat kita di dalam melayani Tuhan dan membawa kita dalam hubungan yang untuk memberikan kita dapat bertindak seperti yang diinginkan oleh Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian, dan kita juga boleh menjadi bagian untuk mengambil pelayanan Tuhan yang dipercayakan menjadi muridnya saat ini. Mari kita kerjakan dengan takut akan Tuhan dan dengan motivasi yang benar. Kita akan masuk di dalam perjamuan yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Gembala kita, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami melihat bahwa Engkau memberikan kepada kami peristiwa yang menjadi saksi sejarah di dalam perjalanan para murid bersama dengan Tuhan Yesus, di mana di antara para murid ada yang juga tidak setia, Tuhan. Saat ini kami sejujurnya Tuhan sangat takut ketika kami pun sebenarnya adalah bagian yang sama di dalam salah satu murid yang tidak setia di dalam Engkau. Ketika kami Tuhan hanya menutup-nutupi apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan, apa yang menjadi keberdosaan kami dengan berlatar belakangi bahwa kami adalah murid Tuhan. Kami pelayan Yesus. Kami tolong ingatkan Tuhan, agar sejatinya setiap hari kami boleh membangun persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga tidak sia-sia apa yang boleh kami kerjakan untuk Tuhan dan bahkan apa yang menjadi pengorbanan bagi Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk kami juga boleh kembali melangkah di dalam cara pandang yang benar sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan agar tanggung jawab yang Tuhan percayakan benar-benar membuat kami sadar Tuhan akan kami hanyalah pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Terima kasih buat Pendeta Lilis yang telah menyampaikan kebenaran firman, sangat menegur kita semua, memberkati kita semua, supaya jangan ada rasa cinta mula-mula kita hilang seperti Yudas, dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya berharap kita sudah siapkan roti dengan anggur di rumah masing-masing, dan kalau bisa nanti next berikut perjamuan, kalau masih pandemi begini, silakan ditaruh di atas kain putih supaya kita tahu kita kuduskan mesbah perjamuan kudus di rumah masing-masing. Atau kalau kain putih, ya pakai tisu putih. Jadi kita akan masuk dalam perjamuan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan satu ayat. 1 Korintus 11 ayat 27. Tolong kita simak baik-baik. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Sebab itu mari kita sucikan, kita minta pengampunan dosa kita. Kita minta dan kita lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita siapkan betul-betul hati kita supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada Minggu Sabat Kudus ini. Kita nyanyikan satu pujian yang sudah dipersiapkan oleh Pak Armstrong dan keluarga.
Yesus, hapuskan dosaku. Dalam Yesus, hidupku Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Secara mata jasmani kita melihat hanya roti dan anggur biasa. Tapi ketika kita berdoa dan kita mengimani dengan mata rohani kita, bahwa sakramen perjamuan kudus ini adalah sebuah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah Dia berikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini, ketika engkau makan roti dan minum anggur ini, tubuh Kristus, darah Yesus akan menyucikan kehidupanmu, melepaskan engkau dari kehidupan yang tidak berlayak, membawa engkau masuk ke dalam rancangan kebenaran yang setiap saat akan membawa kemenangan buat engkau. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti ini dengan tangan kita dan kita berdoa sebelum kita bersekutu, kita lepaskan pengampunan, minta kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami dibaharui, kami dikuatkan. Bilur-bilur-Mu mengangkat segala kelemahan kami dan juga menyembuhkan penyakit kami. Dalam nama Yesus kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebagai manusia biasa kami memiliki kelemahan. Dan kami tahu Tuhan kelemahan kami Engkau telah angkat ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang membawa kelepasan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu. Di rumah mereka masing-masing. Maupun sebentar yang akan mendengarkan recording ini Tuhan. Tuhan, apapun pergumulan mereka. Apapun yang mereka butuhkan. Apapun kelemahan yang mereka rasakan. Kekhawatiran. Di dalam nama Yesus, tubuh dan darah-Mu ini, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan beserta dengan kami selama-lamanya, membawa Engkau semakin kuat dalam iman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lilis dan Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kami lewat perjamuan kudus. Mari bersama seluruh umat yang percaya di muka bumi, di Indonesia, di Jakarta, dan dimanapun kita berada,
sebagai respon terhadap kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kita mau mengaku pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Mulai, aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Allah yang maha dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikasihi Roh Kudus, lahir dari dalam mantan Kudus Pilatus, disalahkan, mati dan amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan sudah dikuatkan lewat perjamuan kudus. Sebagai responnya kita mau memberikan persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan hari Minggu kita yang akan nanti kita sampaikan lewat rekening yang nopang operasional sambil persiapan persembahan kita di tempat kita masing-masing. Kalau Om Armstrong akan mengangkat pujian berkat kan tercurah. Tercurah hidup kembali segar. Untuk membawa kita dalam doa persembahan, saya mohon kesediaan Diaken Erik untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Bapa atas setiap nikmat dan berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan sampai pada hari Minggu ini kembali Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan bersekutu kembali bersama dengan Engkau dan menikmati perjamuan kudus yang indah Tuhan bersama-Mu Bapa. Dan juga Tuhan kami boleh Tuhan menyantap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Lilis dan perjamuan kudus yang telah dipimpin oleh Pak Gembala Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan kami boleh Tuhan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang Kau berikan Tuhan yang begitu banyak kepada kami Tuhan untuk persembahan kami Bapa untuk membantu operasional gereja Tuhan. Biarlah Bapa setiap dana yang terkumpul dapat kami salurkan untuk memperlancar Tuhan operasional gereja GKSI Given Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Diaken Erik. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersaksi dalamnya kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus telah kita lakukan, juga persembahan syukur nantinya akan kita berikan. Semua yang kita lakukan kita percaya tidak akan berlalu sia-sia, tetapi biarlah semua boleh mengaminkan itu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini, nantinya akan doa syukur dan doa berkat dipimpin oleh hamba Tuhan. Sebelumnya sekali lagi mohon kesediaan keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian pertolongan-Mu. Silakan Om.
lagi kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Begitu ajaib, Allah berikan kasih. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu. Ini mataku tertuju padamu, Saya persilakan kepada hambanya. Kita doa. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Lilis, pada hari ini. Kembali mengingatkan kami untuk senantiasa boleh mengetahui prinsip kami, tujuan kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami boleh diingatkan untuk kembali semangat di dalam panggilan pelayanan kami, sebagaimana Tuhan sampaikan hari ini, itu boleh mengingatkan kami lagi untuk semakin kuat, semakin mampu untuk setia di dalam panggilan kami, Bapa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus yang boleh dipimpin oleh Pak Gembala kami pada hari ini. Biarlah Tuhan semua yang boleh kami lakukan dalam persekutuan ini, itu terus menguatkan iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Bapa di sorga, terima kasih, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, karena kami mau berdoa kepadamu menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Bapa di sorga, di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami saat ini, di antara jemaat Tuhan, banyak problema yang terjadi, banyak pergumulan yang terjadi di dalam keluarga dan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau sertai jemaat Tuhan, Engkau tuntun jemaat-Mu setiap hari Bapa. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan. Apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga mereka, Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar Tuhan. Baik itu Bapa, kami berdoa kepadamu menyerahkan anak-anak jemaat-Mu yang berada di dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai kepada bangku perkuliahan Tuhan. Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menyertai mereka, berkati biaya yang dibutuhkan dalam perkuliahan, bahkan juga memberkati mereka dalam sekolah mereka Tuhan, sehingga hikmat, kebijaksanaan, kepintaran daripada Tuhan Engkau boleh limpahkan bagi anak-anak jemaat-Mu Bapa. Begitu pula Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka mungkin banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami gesekan, bahkan mungkin Tuhan ada di antara jemaat yang kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pula kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk orang tua daripada gembala kami. Kami mau menopang dalam doa untuk Bung Revi dan juga mamanya dalam proses pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk Pemenang Piring. Berdoa juga untuk Ibu Maukar. Kami juga berdoa Bapak untuk Pak Alex dan juga Pak Joko dalam pemulihannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan darah-Mu yang Engkau telah
curahkan bagi kami untuk menebus kami dari dosa Tuhan. Itu juga yang akan tercurah dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sakit saat ini. Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk pergumulan di dalam jemaat kami. Dan terlebih khusus untuk program gereja GKSI Given ke depannya Tuhan. Engkau memberkati. Kerinduan kami juga untuk kembali beribadah secara offline, Tuhan juga boleh menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang terjadi. Bahkan terlebih Tuhan, kami juga boleh kembali bertemu satu dengan yang lain secara tatap muka, dan kami boleh kembali mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan lewat kesempatan ini Bapa, kami menopang di dalam doa untuk perencanaan dari sinode yang akan melaksanakan sidang sinode pada bulan November nanti. Biarlah Tuhan memberkati setiap para panitia yang sudah dibentuk, bahkan ketua sinode kami bersama dengan sekretaris, bendahara, bahkan semua jajaran yang mengambil bagian di dalam kepengurusan sinode. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus, kami serahkan pada akhirnya seluruh kehidupan dan pergumulan, baik gereja kami dan juga sinode di mana kami boleh bernaung saat ini. Tuhan boleh memimpin dan memberkati. Kami berdoa kepadamu juga Tuhan Yesus, menyerahkan pada saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan boleh menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan boleh menyertai bangsa kami Tuhan dalam pemimpin yang saat ini Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini, presiden kami bersama dengan wakil presiden, bahkan semua jajaran yang terlibat mengambil bagian di dalam pemerintahan Jokowi Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau boleh kuatkan mereka, Engkau boleh mampukan mereka, Engkau boleh pilih dan tetapkan mereka untuk memimpin bangsa ini, karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dari mereka yang boleh mengambil bagian untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Karena itu Bapa, biarlah Engkau juga boleh memampukan mereka untuk betul-betul bertanggung jawab sepenuhnya dalam tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi mereka saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang juga terus melanda bangsa kami. Dan kami pun bersyukur Bapa, kami melihat semakin hari semakin membaik, tapi pun kami tidak bisa menyadari Tuhan bahwa ada orang-orang yang berjuang di dalamnya. Karena itu kuatkan para dokter, para perawat, bahkan juga Menteri Kesehatan yang terus berjuang untuk pandemi COVID ini juga. Tuhan boleh memampukan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Pada akhirnya Bapa, seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang membawa serta pergumulan hidup mereka kepadamu, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu Bapa, dengarkanlah apa yang menjadi seruan mereka, dan tuntunlah kehidupan mereka sepanjang 1 minggu ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, pergumulan kami, dan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masih banyak yang kami akan pinta Tuhan, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang bercemaran dengan dosa ini, Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Oleh sebab itu Bapa, sempurnakan doa kami lewat doa yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya kembalikan kepada Pak Gembala. Sepanjang minggu berjalan, Allah Abraham, Ishak akan memberkati pekerjaanmu. Angkat kedua tangan jemaat di rumah masing-masing, terima berkat dan perutusan daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, umat yang dicintai Allah, jemaat GKSI Given yang terkasih, yang ada dalam ibadah online saat ini maupun yang akan mendengar rekaman ini. Sepanjang minggu berjalan, Allah Abraham akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati apa yang kau perbuat. Kesehatan keluargamu akan dijaga oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, mengajak kita bersama-sama dengan Dia masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu untuk pengumuman atau ada pesan-pesan. Ya, amin. Bapak Ibu mungkin